Meranto dan rekan saya. Saya Aulia Fitriana Adian dengan NIM anggaran 045. Saya Adian Sutikra Nadine dengan NIM anggaran 036. Dan saya Claudia dengan anggaran 014. Saya Noveni Ramadhani dengan NIM anggaran 043. Baik, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia dan sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Jadi slide pertama atau pembahasan pertama akan dituangkan oleh Saudari Nadine. Kepada Saudari Nadine, dipersilakan. Berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Berdirinya kepanduan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang mana gerakan ini awalnya diinisiasi oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk mendidik pemuda Indonesia dalam berbagai keterampilan dasar. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan kepanduan mulai berkembang menjadi alat yang lebih luas, yaitu sebagai sarana pembentuk karakter, persatuan, serta perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia, yang dikenal dengan nama Netherlands English Pathfinders atau HIPO. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mendidik pemuda pribumi dalam keterampilan fisik dan mental. Meskipun dengan orientasi yang lebih mendukung kepentingan kolonial Belanda, namun seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasionalisme, gerakan kepanduan Indonesia mulai berkembang menjadi sarana perjuangan bagi kemerdekaan. Organisasi kepanduan yang didirikan oleh pemuda Indonesia mulai bermunculan, seperti Hizbul Wathan yang dibentuk oleh kelompok muslim pada tahun 1918, dan Indonesia Pathfinders Organisasi atau IPO yang muncul pada 1920. Organisasi
dari tokoh-tokoh nasional dalam pendirian dan perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Baik, terima kasih kepada saudari Ami. Oke, untuk satu penanya lagi, baik kepada saudari Kartika. Baik, terima kasih. Pertama, nama saya Kartika Wayanti dengan akademi 038. Izin bertanya, kapan pertama kali gerakan kepanduan masuk ke Indonesia dan organisasi kepanduan apa yang pertama kali didirikan pada masa itu? Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari saudari Cici akan dijawab oleh saudari Ida. Kepada saudari Ida dipersilakan. Jadi saya menjawab pertanyaan dari saya pertanyaannya bagaimana pengaruh gerakan pramuka terhadap pembentukan karakter dan nasionalisme generasi muda Indonesia dari masa ke masa. Jadi gerakan pramuka telah memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter generasi muda melalui penanaman nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, kemandirian, gotong royong, dan cinta tanah air. Melalui berbagai kegiatan kepramukaan seperti perkemahan, penjelajahan, dan bakti sosial, generasi muda diajarkan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Gerakan pramuka juga berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Baik, kepada saudari Rizky. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok Benar. Pertanyaan Cici, bagaimana pengaruh gerakan pramuka terhadap pembentukan karakter dan nasionalisme generasi muda di Indonesia dari masa ke masa? Jadi gerakan pramuka memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter dan nasionalisme generasi muda Indonesia dari masa ke masa sejak didirikan pada 1961. Gerakan pramuka telah menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan siap pemimpinan. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk karakter positif, tapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui janji pramuka atau Dwi Satya dan Bidana serta kegiatan yang berorientasi pada kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat. Generasi muda diajak untuk memahami pentingnya persatuan dan persatuan bangsa. Jadi, gerakan pramuka telah menjadi wadah penting dalam bentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Baik, terima kasih kepada saudari Rizky. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, kepada saudara Tawan, silakan. Gerakan pramuka memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan nasionalisme generasi muda Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ini, generasi muda diajarkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kerjasama, dan cinta tanah air. Gerakan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan semangat kebangsaan dan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Dengan demikian, gerakan pramuka turut andil dalam membentuk jiwa kepemimpinan yang sangat nasionalisme yang kuat pada generasi muda Indonesia yang nantinya menjadi penerus perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Baik, terima kasih kepada saudara Tawan. Saya kembalikan lagi kepada penanya, kepada saudara Cici. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami dan tambahan dari saudari Rizky dan saudara Tawan? Baik, terima kasih. Saya merasa puas jawaban daripada kelompok penyajian dan kelompok kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari saudari Siti Aminah yang akan dijawab oleh saudari Aulia. Kepada saudari Aulia, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Aminah, yaitu pertanyaannya adalah apa peran penting tokoh-tokoh nasional dalam pendirian dan perkembangan gerakan pramuka di Indonesia? Oke, jadi jawabannya itu adalah tokoh-tokoh nasional berperan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme melalui kepanduan. Mereka mendirikan organisasi kepanduan yang berlandaskan semangat kebangsaan seperti Javaanse Pathfinders Organisasi atau JPO oleh SB Mangkunegara 7. Kemudian setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai organisasi kepanduan, yaitu satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka pada tahun
1961. Beliau melihat potensi besar kepaduan dalam membentuk karakter generasi muda. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, kepada saudara kawan, ibu silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya akan menambahkan dari pertanyaan Siti Aminah, yaitu apa peran penting tokoh-tokoh nasional dalam pendirian dan perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1961, beliau menjadi ketua kuartir nasional gerakan pramuka pertama dan berperan besar dalam menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno, yaitu Presiden RI pertama. Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan gerakan-gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang resmi di Indonesia. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Agus Salim, yaitu tokoh nasional ini aktif dalam gerakan kepanduan yang berperan dalam menyatukan organisasi kepanduan berbasis agama Islam. Tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta, Surya Dharma Ali, dan tokoh-tokoh pemuda lainnya juga turut serta dalam memajukan gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan organisasi muda. Baik, terima kasih kepada saudara Anka atas pertanyaan jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya rasa tidak. Oke, kita kembalikan kepada penanya, kepada saudari Ami. Apakah sudah puas jawab dengan jawaban dari kelompok kami dan tambahan dari saudara Anka? Baik, saya merasa cukup jelas atas pemaparan materi dari saudara Angka dan kelompok. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari saudari kami Kamilani yang akan dijawab oleh saudari Noveni. Kepada saudari Noveni ini, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kartika. Pertanyaannya, kapan pertama kali gerakan kepanduan masuk ke Indonesia dan organisasi kepanduan apa yang pertama kali didirikan pada masa itu? Jawabannya, gerakan kepanduan masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jika bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Vervinders Organisasi NPO bentukan Belanda pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut diberi nama menjadi Nederlands Indisch Vervinders Vereniging atau NIV. Dan juga pada tahun 1923 di Bandung didirikan National Vervinders Organisasi atau NPO, dan di Jakarta didirikan Young Indonesian Vervinders Organisasi atau JIOM. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Oke, saya rasa tidak. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana dengan saudara Kartika, kalau sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Saya merasa sudah jelas. Baik, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi gerakan pramuka di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan berkembang sejak awal abad ke-20, dimulai dengan pengenalan gerakan kepanduan oleh Belanda pada tahun 1912. Gerakan pramuka di Indonesia awalnya itu terbatas pada kalangan tertentu, namun seiring waktu berkembang menjadi wadah yang lebih luas. Setelah Indonesia merdeka, berbagai organisasi kepanduan yang ada akhirnya disatukan dalam gerakan pramuka pada tahun 1961 melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk karakter pemuda Indonesia melalui pendidikan yang meliputi pengembangan fisik, mental, dan spiritual, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air. Dengan berbagai kegiatan lapangan seperti kemah dan pengabdian sosial, pramuka berperan penting dalam mencetak generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat gotong royong untuk membangun bangsa. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.